Pertemuan berulang antara Real Madrid dan Manchester City dalam 5 musim terakhir membuat duel mereka terasa seperti ritme yang sudah dikenal, meski setiap edisi tetap membawa perubahan kecil di dalamnya. Musim ini, arah pertandingan tampak bergeser ketika City mampu membalik ketertinggalan di Bernabeu dan pulang dengan kemenangan 2-1. Bagi Madrid, hasil itu seperti menggores keyakinan yang selama ini menjadi dasar dominasi mereka di Eropa, sementara City melihatnya sebagai langkah penting dalam usaha menata kembali konsistensi yang sempat hilang. Kemenangan tersebut tidak hanya berdiri sebagai angka, tetapi juga sebagai cerminan bahwa pendekatan Guardiola masih menemukan ruangnya di tengah dinamika kompetisi. Ada kesederhanaan dalam cara City mengelola laga, namun justru disitulah muncul kesan bahwa sesuatu sedang pelan-pelan berubah. Netgoal Plus kali ini akan mengulas kemenangan Manchester City yang pada akhirnya menjadi pembuktian bahwa Pep Guardiola belum habis di Premier League dan Liga Champions. Real Madrid memulai laga dengan pendekatan yang hati-hati, mencoba mengendalikan tempo sambil menjaga struktur pertahanan mereka. Dalam 30 menit awal, pertandingan berjalan perlahan, dengan kedua tim lebih sering mengukur ruang ketimbang memaksakan risiko. Madrid sempat mengira mendapat keuntungan ketika Vinicius dijatuhkan oleh Matheus Nunes, tetapi tinjauan ulang menunjukkan pelanggaran terjadi di luar kotak. Tetap saja, kesabaran mereka terbayar ketika Rodrigo menemukan sudut kecil untuk menempatkan bola dan memberi keunggulan 1-0. Setelah itu, jalannya pertandingan berubah. City tidak terburu-buru, namun mereka memanfaatkan setiap momen yang muncul. Gol pertama datang dari situasi sederhana, sebuah sepak pojok yang tidak ditangani Courtois dengan bersih, memberi Nico O'Reilly ruang untuk menyambar bola liar. Madrid mencoba mengembalikan kendali, tetapi detail kecil kembali lepas ketika Rudiger menarik Haaland dalam situasi yang sebenarnya bisa dihindari. VAR memastikan pelanggaran itu sah dan Haaland menyelesaikan penalti tanpa banyak kerumitan. Memasuki babak kedua, Madrid berusaha kembali membangun ritme, tetapi eksekusi akhir mereka tidak cukup tajam untuk mengimbangi kebutuhan pertandingan. Upaya kombinasi sering terhenti satu langkah lebih cepat dari yang diharapkan. Sementara City menjaga struktur mereka dengan cukup disiplin. Ketika peluit akhir berbunyi dan skor tetap 2-1 untuk tim tamu, tekanan yang mengarah pada Xabi Alonso terasa semakin nyata. Bukan karena satu hasil saja, melainkan karena cara pertandingan ini memperlihatkan masalah kecil yang mulai berulang. Kemenangan ini membuat Manchester City bergerak naik ke posisi 4 klasemen sementara, mengumpulkan 13 poin yang menegaskan perkembangan stabil mereka dalam fase grup. Real Madrid yang hanya terpaut satu angka justru harus turun ke peringkat 7. Pergeseran kecil di tabel itu tidak hanya soal posisi, tetapi juga memberi gambaran bagaimana momentum kedua tim mulai mengambil arah yang berbeda. Pasca kemenangan Manchester City, perhatian tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada catatan individual yang muncul dari laga tersebut. Erling Haaland kembali menambah daftar rekornya, kali ini sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di Liga Champions saat mencapai 50 penampilan sebagai starter. Dengan 51 gol pada titik ini, ia menegaskan efisiensi yang jarang terlihat pada pemain seusianya, sesuatu yang diperhatikan banyak analis data termasuk Optajo. Di sisi lain, perjalanan Rodrigo membawa nuansa berbeda. Ia kini berada di jalur yang pernah dilalui Lionel Messi dalam hal produktivitas melawan Manchester City. Data dari Mr. Chip menunjukkan bahwa Messi masih memimpin dengan 7 gol, disusul Benzema dengan 6, lalu Rodrigo dan Doumbia yang menempel di angka 5. Posisi Rodrigo dalam daftar itu memberi gambaran bagaimana ia terus menemukan ruang untuk tampil menonjol di pertandingan besar, meski hasil akhir tidak selalu berpihak kepada Madrid. Dari kubu City, Nico O'Reilly menjadi nama yang cukup banyak dibicarakan setelah laga. Usianya baru 20 tahun, tetapi cara ia membaca permainan memberi kesan bahwa ia sudah lama berada di level ini. Gol yang ia cetak memanfaatkan bola rebound memperlihatkan ketenangan yang jarang dimiliki pemain muda, sekaligus mengembalikan City ke pertandingan pada momen yang cukup krusial. Namun kontribusinya tidak berhenti pada satu situasi itu saja. Selama 90 menit, O'Reilly menunjukkan fleksibilitas yang membuatnya menonjol.
Ia bergerak sebagai fullback kiri ketika tim kehilangan bola, lalu ikut membangun struktur serangan ketika City menguasainya. UEFA Technical Observer Group mencatat kecerdasannya dalam 2 fase permainan itu, terutama kemampuannya memutus aliran serangan Madrid setelah jeda. Penampilan seperti ini bukan hanya menunjukkan kualitas individu, tetapi juga memberi gambaran awal tentang bagaimana perannya bisa berkembang di masa mendatang. Manchester City memasuki fase musim yang sempat berjalan naik turun. Beberapa pekan terakhir memperlihatkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya stabil. Laga-laga di mana mereka tampil menguasai sering diiringi pertandingan lain yang terasa lebih berat dari seharusnya. Irama permainan yang biasanya mengalir mulus terkadang tersendat, seolah tim masih mencari kembali pola yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Dalam konteks itu, kemenangan di Bernabeu hadir bukan sebagai puncak performa, tetapi sebagai momen yang membantu mengembalikan rasa percaya diri yang sempat goyah. Hasil 2-1 atas Real Madrid memberi City dorongan yang berbeda dari kemenangan pada umumnya. Bukan karena mereka tampil dominan penuh, melainkan karena mereka mampu menjaga ketenangan di pertandingan yang biasanya menuntut ketepatan tinggi. Respons mereka terhadap situasi tertinggal memperlihatkan bahwa struktur mental tim masih kokoh, meskipun sebelumnya ada tanda-tanda inkonsistensi. Bagi skuad yang beberapa pekan terakhir kerap tersandung pada detail-detail kecil, keberhasilan membalikan keadaan di kandang Madrid memberikan titik referensi baru. Kemenangan itu juga memberi City sesuatu yang lebih halus, rasa bahwa mereka kembali memahami ritme yang ingin mereka mainkan. Pemain-pemain inti menunjukkan keterlibatan yang lebih selaras, sementara nama-nama muda seperti O'Reilly memberi energi tambahan yang membuat permainan City terlihat lebih hidup. Tidak semuanya berjalan sempurna, tetapi ada kesan bahwa mereka menemukan kembali kaitan-kaitan kecil dalam struktur permainan yang sempat longgar di awal bulan. Dalam gambaran kompetisi yang semakin ketat, momen seperti ini memberi mereka landasan psikologis yang penting. City memang belum sepenuhnya kembali ke bentuk terbaik mereka, namun langkah kecil di Bernabeu menunjukkan bahwa arah perjalanan mulai mengarah ke titik yang lebih stabil. Dan bagi tim yang menilai musim panjang sebagai proses bertahap, kemenangan ini terasa seperti penanda bahwa rasa percaya diri itu mulai kembali ke tempatnya. Real Madrid memasuki periode yang menuntut ketenangan lebih dari biasanya. Hasil yang mereka dapatkan dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan adanya ketidakseimbangan kecil dalam cara tim merespons tekanan, terutama ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana. Kekalahan dari Manchester City memperlihatkan hal itu dalam bentuk yang cukup jelas. Bukan soal kurangnya kualitas, melainkan bagaimana detail sederhana mulai sulit mereka kendalikan. Untuk tim yang terbiasa mengatur ritme laga dengan wibawa tertentu, situasi seperti ini terasa asing. Di tengah kondisi tersebut, perhatian tak terhindarkan mengarah pada Xabi Alonso. Ia datang dengan ide yang segar dan pendekatan yang ingin memberi Madrid arah baru. Namun, dinamika internal akhir-akhir ini membuat langkah itu terhambat. Meski posisi Madrid di Liga dan Liga Champions masih tergolong aman, tanda-tanda ketidaknyamanan mulai terlihat dari cara mereka menjalani pertandingan dan merespons tekanan yang muncul di momen-momen krusial. Hasil buruk di laga-laga tertentu, termasuk kekalahan mengejutkan 0-2 dari Celta Vigo di Bernabeu, memberi tekanan tambahan yang sukar diabaikan oleh manajemen. Laga itu menjadi contoh bagaimana Madrid kesulitan mengalirkan permainan ketika ritme awal tidak berjalan sesuai rencana, sekaligus memperlihatkan bahwa masalah yang mereka hadapi bukan hanya soal eksekusi, tetapi juga kestabilan mental dalam mengelola pertandingan. Konflik ruang ganti yang kabarnya belum sepenuhnya teratasi memperumit keadaan. Madrid memang terbiasa menghadapi tensi internal, tetapi untuk seorang pelatih yang masih membangun otoritas, gesekan semacam ini bisa dengan cepat mengubah lanskap kerja sehari-hari. Beberapa pemain disebut belum sepenuhnya sejalan dengan pendekatan Alonso, dan ketika hasil pertandingan tidak menolong, isu-isu kecil seperti ini mulai terdengar lebih keras dari biasanya. Dalam situasi seperti ini, evaluasi besar-besaran dari klub menjadi sesuatu yang hampir tak terelakkan. Madrid selalu bergerak dengan standar yang ketat, dan setiap penurunan performa, sekecil apapun, sering dianggap sebagai sinyal untuk meninjau ulang arah tim.
Bagi Alonso, periode ini mungkin menjadi momen di mana ia harus menunjukkan tidak hanya ide sepak bola, tetapi juga kemampuannya menjaga ketenangan ruang ganti di saat suasananya mulai berjarak.